Robert Nilibela merupakan salah satu sosiolog terkemuka Amerika. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Religious Evolution American Sociological Review yang mengangkat suatu diskursus tentang evolusi agama. Selain Robert Nilibela, terdapat juga sosiolog terkemuka yaitu Josh Casanova yang dikenal dengan tesis dimensi publik agama dalam dunia kontemporer. Tesis tersebut ditulis dalam bukunya yaitu Public Religion in the Modern World. Casanova menggambarkan bahwa sekularisasi lebih bermakna sebagai diferensiasi, yakni pembedaan institusi agama dari ruang atau wilayah lainnya dalam masyarakat modern, khususnya negara, ekonomi, dan sains. Sedangkan deprivatisasi adalah ketika agama mulai merambah ruang publik atau wilayah politik dan meninggalkan ruang privat. Salah satu ormas terbesar di Indonesia selain saudaranya yaitu Muhammadiyah. NU lahir pada tahun 1926 dengan dibidani oleh kiai besar yang namanya Rais Akbarnya adalah Hasyim Asy'ari. Dan tujuan dari berdirinya NU adalah diantaranya himayatuddin atau menjaga agama. Tugas pokoknya adalah memang NU menjaga agama yang ada di Indonesia dengan paham ahli sunnah wal jamaah, dengan akidahnya dalam akidah mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan dalam bidang syariat atau fikih yaitu salah satu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Yang pertama itu karena kita tahu Islam adalah agama terbesar di Indonesia, maka NU mempunyai kewajiban moral untuk ikut menjaga di dalamnya. Himayatuddin minal aqaidil fasidah wal afkaril munharifah, menjaga agama dari akidah-akidah al-fasidah yang rusak, wal afkaril munharifah, dan cara berpikir yang sesat atau yang melenceng. Karena kita tahu selain faham ahli sunnah wal jamaah, ada banyak faham di dalam Islam yang masuk ke Indonesia, walaupun belum sebesar sekarang, tapi yang jelas banyak faham-faham yang kalau disebut dalam istilah bahasa Arab ya ada istilah itbadiun wal mutaghayyirun. Ada faham-faham ekstrim kanan, kemudian ekstrim kiri, atau juga ada radikalisme agama, radikalisme sekuler. Radikalisme agama yaitu jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu faham-faham yang kaku dalam memahami agama, cenderung kaku. Jadi tekstual atau verbalis. Kemudian yang kedua adalah ekstrem kiri, begitu longgar kebebasan berpikir dalam memahami agama sehingga keluar dari rel agama. Itu pertama dilahirkannya NU dengan tujuan himayatuddin minal aqaidil fasidah wal afkaril munharifah. Yang kedua himayatud daulah, ikut menjaga agama, menjaga negara. NU ikut bertanggung jawab terhadap negara Republik Indonesia, karena lahirnya NKRI juga peran besar Nahdlatul Ulama, perjuangan kiai-kiai banyak ikut berjasa dalam lahir atau proses kemerdekaan Republik Indonesia. Karena NU punya prinsip bahwa tanggung jawab terhadap negara itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Kita bisa ibadah dengan tenang, kita bisa membangun sarana prasarana ibadah, itu kan
karena kita dalam satu negara, dalam sebuah negara. Otomatis NU juga harus ikut bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Makanya ada istilah al-wasailu afdalu minal maqasid. Wasilah, perantara itu didahulukan sebelum tujuannya. Salah satu contoh, kita akan membangun sarana ibadah atau pendidikan. Ketika negara tidak aman, kan tidak mungkin. Makanya wasilah dari sebuah berdirinya mungkin atau sarana agama adalah keamanan. Makanya al-wasail afdalu minal maqasid. Arep gawe negara membangun sebuah fasilitas pendidikan, agama, fasilitas ibadah, itu mesti harus dijamin keamanan. Kita lihat Timur Tengah itu 100% mungkin negaranya muslim, tapi kondisi negaranya yang sering perang, kacau. Kapan kita akan bisa ngaji? Kapan kita akan bisa sekolah? Akan bisa membangun sarana prasarana ibadah pendidikan, itu kan nggak mungkin. Makanya salah satunya yang harus kita bangun dulu adalah wasail. Wasail dari sebuah pembangunan tujuan adalah aman. Makanya Ki Said itu kan pernah ngendikan al-aman qoblal iman. Untuk membangun sesuatu yang kemudian meningkatkan keimanan kita harus aman dulu. Jadi kita punya potensi iman. Potensi iman setiap orang muslim ya punya. Tapi untuk kemudian mengembangkan potensi iman itu kan harus aman. Nah, makanya dalam Nahdlatul Ulama ada himayatud daulah, ikut bertanggung jawab dalam menjaga negara. Nasionalisme salah satu bentuknya. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu kan menggunakan hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya, apa artinya sebuah keimanan nyun sewu? Bukan kemudian mengecilkan iman Tuhan, tapi ketika tidak didukung dengan cinta tanah air, kita tinggal di tanah air, di tanah, di negara. Kita kemudian bekerja di sebuah negara, ada dalam negara. Kemudian apa saja, sekolah, ngaji, semua dalam negara. Ketika kita tidak cinta dengan negaranya, tidak menjamin. Jadi ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu paham-paham yang kaku dalam memahami agama, cenderung kaku. Makanya Ki Said itu kan pernah ngendikan al-aman qoblal iman. Untuk membangun sesuatu yang kemudian meningkatkan keimanan kita harus aman dulu. Jadi kita punya potensi iman. Potensi iman setiap orang muslim ya punya. Tapi untuk kemudian mengembangkan potensi iman itu kan harus aman. Nah, makanya dalam Nahdlatul Ulama ada himayatud daulah, ikut bertanggung jawab dalam menjaga negara. Nasionalisme salah satu bentuknya. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu kan menggunakan hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya, apa artinya sebuah keimanan nyun sewu? Bukan kemudian mengecilkan iman Tuhan, tapi ketika tidak didukung dengan cinta tanah air, kita tinggal di tanah air, di tanah, di negara. Kita kemudian bekerja di sebuah negara, ada dalam negara. Kemudian apa saja, sekolah, ngaji, semua dalam negara. Ketika kita tidak cinta dengan negaranya, tidak menjamin sebuah keamanan di negaranya, semua tidak akan berkembang. Itu. Makanya jangan pernah dibentur-benturkan antara agama dan nasionalisme. Kenapa kemudian salah satunya Timur Tengah yang 100%, hampir 100% Islam perang? Karena kecintaan kepada negaranya kurang. Masing-masing kepengen eksis. Ini satu kelompok muslim, ini kelompok lain perang. Semua Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, tembak. Ini takbir Allahu Akbar, tembak.
Semua mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saling membunuh sesama muslim karena apa? Mereka tidak cinta terhadap negaranya. Tidak ada rasa memiliki terhadap negaranya. Makanya hubul waton itu sangat penting, cinta tanah air itu sangat. Dua itu diantara tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Atau apa? Melestarikan apa yang sudah ada yang baik dan kemudian mengambil sesuatu yang baik juga, yang lebih baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah, seperti itu. Jadi al-islahu ila islahul ummah ila ma huwa aslah summal aslah wal aslah summal aslah. Membuat masyarakat umat untuk dari yang baik menjadi lebih baik. Itu terjemahan lain dari al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang sudah bagus dipertahankan, kemudian mengambil sesuatu yang lebih bagus lagi. Dan termasuk salah satu tanggung jawab Nahdlatul Ulama adalah melestarikan tradisi, ramah terhadap tradisi. Salah satu kunci sukses dakwah Islam di Indonesia kemudian sukses adalah menghormati dengan tradisi. Makanya ada ungkapan al-muhafadzatu itu. Selagi itu tidak melanggar syariat, tidak merusak tauhid, ya tidak apa-apa. Itu kunci sukses dari yang dilakukan oleh para pendakwah terdahulu Wali Songo. Mereka ramah, kita tahu sejarah seperti apa Sunan Kudus, menghormati dengan, di sana kan dikenal tidak ada istilah sate sapi kan ya, kan adanya sate kerbau kan ya, nggak tahu sekarang. Itu apa? Hasil dari dakwah Sunan Kudus yang ramah terhadap tradisi atau budaya. Ini Sunan Kalijogo dengan media dakwahnya wayang atau yang lain lah. Itu merupakan menjawabkan bahwa al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Indonesia sangat dulu, Nusantara sangat pekat dengan budayanya, maka itu dimanfaatkan oleh para pendakwah dulu Wali Songo untuk dijadikan sarana berdakwah sehingga Islam seperti sekarang. Coba bayangkan kalau Islam disebarkan dengan keras, radikal, nggak mungkin seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an kan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ini firman yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Andai saja engkau faddan ghalidhal qalbi, keras, ghalidhal qalbi, kasar hati dalam berdakwah, lanfaddu min hawlik, pasti semua akan lari dari kalian. Dakwah itu tujuannya mengajak. Kalau orang yang diajak kok kemudian diejek terlebih dahulu, ya mereka lari. Kan seperti itu. Perbedaan keberagaman itu kan merupakan satu fitrah. Dalam Al-Quran sendiri kan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullihim, kalau masalah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullihim. Jamin apa ya? Seperti itu. Seperti itu. Jadi Gusti Allah ngendika dalam Quran itu, andai saja Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki semua iman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kan seperti itu kan lanjutannya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullihim jami'a afa anta tu'minun nasa hatta yakunu mu'minin. Afa anta tukrihun nas. Bahwa keberagaman itu merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang tidak iman, kita akan tidak ridho? Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, akan benci terhadap orang-orang yang selain yang berbeda dengan kita? Nggak boleh. Walaupun seperti itu, tetap kita ada kewajiban untuk dakwah, tapi tidak kemudian ada paksaan dalam dakwah. Itu beberapa konsep yang dilakukan, dilaksanakan di Nahdlatul Ulama. Oke, itu saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.